Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Sahabat beriman, kita sebagai manusia bersifat lemah. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam segala keadaan, baik keadaan susah maupun keadaan senang. Dengan berdoa kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan kita mengakui diri bahawa kita bukan siapa-siapa. Kita hanya makhluk lemah yang sangat bergantung kepada Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saat kita berdoa, kita memiliki banyak harapan dan keinginan yang diucapkan. Allah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hambanya untuk memohon apa saja yang ia butuhkan. Di saat kita berdoa, maka tidak boleh diucapkan sembarangan, namun harus mengikuti adab-adab yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ternyata ada doa-doa yang justru dilarang untuk dipanjatkan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Quran Surat Al-A'raf ayat 55. Sahabat beriman, berikut ini kami telah merangkum ada 5 doa yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memohonkan ampun untuk orang kafir. Orang yang meninggal dalam keadaan kekafiran, yakni tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dosa yang sangat besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman dilarang untuk memohon ampun untuk mereka, meskipun orang tuanya yang membawa, akan tetapi tidak akan dikabulkan. Atau meskipun anaknya yang mendoakan orang tuanya, maka itu dilarang di dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 113, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam." Yang kedua, memohon keburukan jika kita berdoa. Berdoa dan memohon keburukan untuk orang lain tentu saja sangat dilarang di dalam agama kita. Umat Islam diajarkan untuk berdoa, memohon kebaikan, baik untuk diri sendiri dan keluarga maupun orang lain. Meskipun kita dalam posisi dizalimi oleh orang lain, maka itu kita dilarang untuk memohon keburukan. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dekat dengan laknat adalah keburukan untuk orang, termasuk mendoakan orang yang berbuat zalim. Seperti doa seseorang, semoga Allah tidak menyehatkan badannya, semoga Allah tidak memberikan keselamatan untuknya, atau doa keburukan sejenisnya, karena semua hal itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Yang ketiga, berdoa hanya untuk kebaikan dunia saja. Hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dikerjakan akan mendapatkan pahala jika dikerjakan sesuai ajaran Rasulullah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan sangat merugikan jika kita hanya berdoa untuk kebaikan dunia saja, karena sesungguhnya semua itu tidak bersifat kekal, akan tetapi hanyalah sementara. Yang keempat, memaksa agar doa segera dikabulkan. Manusia punya banyak keinginan, namun belum tentu semuanya baik untuknya. Allah lah yang lebih tahu mana yang lebih baik untuk hambanya.
Maka di saat berdoa, sebaiknya kita mempunyai sifat sabar dan tawakal. Jika sudah tiba saatnya dan memang baik untuk kita, tentunya doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, meminta kematian kepada Allah. Di saat kita mengalami sakit, kadang terlintas doa untuk mengharap kematian saja. Waktu kematian sudah digariskan, yang tentunya tidak ada yang mengetahuinya. Dan di dalam Islam, meminta kematian adalah doa yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena menggambarkan tidak ridha kepada Allah atas apa yang telah ditakdirkan untuknya. Yang harus kita doakan adalah memohon agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan baik, yakni meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah para sahabat beriman, 5 doa yang dilarang untuk kita ucapkan, bahkan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita berdoa dengan 5 hal yang telah kita sebutkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dan hajat kita serta keinginan kita, yang tentunya doa kita yang sesuai dengan apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.